Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ramadan. NIM saya 105222083. Saya dari kelas S3, Prodi Sistem Informasi, Matkul Sistem Operasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT yang berjudul Manajemen File. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen file. Nah, file atau berkas adalah sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage. Biasanya, sebuah file mempresentasikan data atau program sistem operasi. Dapat mengenal file atau berkas dengan jenis yang banyak sekali, dan antara jenis file yang umum dijumpai. Ada 4 file yang sering kita jumpai, yaitu text file, dan source file, object file, dan executable file. Apa sih text file? Text file yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin juga bisa menjadi halaman seperti halnya sebuah buku. Source file yaitu urutan dari berbagai subrutin dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi-deklarasi yang diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekusi. Dan yang ketiga, object file, yaitu urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Dan yang keempat, executable file adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijalankan oleh loader. Nah, selanjutnya, struktur file. Kan tadi ada definisi file, struktur file. Apa itu struktur file? Struktur file adalah setiap file tentu memiliki struktur sendiri. Struktur yang dapat file tersebut tentunya sesuai dengan kegunaan atau fungsi. Jadi, struktur file itu agar filenya itu berurutan sesuai fungsinya. Oleh sebab itu ada tiga struktur file. Nah, di sini yang pertama itu urutan byte yang tidak memiliki sebuah struktur, maka sistem operasi tidak akan tahu mengenai apa saja yang ada di dalam file tersebut. Nah, yang kedua, file yang dibentuk dengan urutan record dengan panjang yang tidak berbeda serta penggunaan struktur internal. Di dalamnya, operasi read akan melakukan pembacaan pada satu record. Operasi write akan melakukan append atau overwrite pada satu record. Dan yang ketiga, file yang tercipta akibat pembentukan struktur organisasi tree record. Nah, ini adalah ukuran dari setiap record. Tidak harus sama, dan setiap record akan mengandung field key dalam posisi yang sama. Tree record akan diurutkan berdasarkan oleh kata kunci dari record tersebut. Nah, tadi ada definisi file, ada struktur file, dan selanjutnya ada karakteristik atau sifat berkas dari file. Ada 3, yaitu persistence, size, dan shareability. Nah, persisten adalah informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau meskipun satu daya dihilangkan. Nah, kalau size, file umum berukuran besar, kemungkinan menyimpan informasi yang sangat besar disimpan. Kalau shareability, file dapat digunakan banyak proses mengakses informasi secara kongruen. Nah, selanjutnya ada penamaan file. Jadi file itu biasanya diberi nama sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, di penamaan file ini, berbagai macam jenis sistem operasi mampu menerima bentuk nama file yang terdiri atas 1 hingga 8 karakter. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis sistem operasi yang membedakan antara penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Penamaan pada file tersebut berbeda sesuai dengan sistem yang digunakan. Untuk saat ini, terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu sistem cache sensitif dan juga sistem cache intensif. Nah, penamaan file yang juga dapat menggunakan nama file yang sangat panjang. Berkas atau file pada komputer adalah identitas dari sebuah data yang disimpan pada sistem berkas, serta dapat diakses serta diatur oleh Anda sendiri. Jadi, file yang panjang dan berkas yang panjang di komputer itu bisa kita akses sendiri. Jadi tidak butuh pihak ketiga. Jadi file kita ya diatur kita sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah sebuah berkas tertentu pasti mempunyai nama yang unik pada direktori di mana berkas tersebut berada. Dapat dikatakan bahwa file merupakan bentuk sebuah mekanisme secara abstrak. Karakteristik paling penting yang dimiliki oleh mekanisme tersebut adalah pemberian nama untuk sebuah objek. Proses akan memberikan sebuah nama pada file itu ketika proses pembuatan file. Yang selanjutnya itu ada manfaat manajemen file. Apa itu manfaat manajemen file? 3 manfaat manajemen file, yaitu memudahkan pencarian file. Jadi kita tuh seperti membuat satu folder dan agar memudahkan kita untuk mencari folder tersebut gitu. Jadi satu folder tuh di dalamnya ada beberapa dokumen-dokumen gitu. Terus menjaga risiko kehilangan file atau data. Jadi di saat kita mencari file,
itu kita sudah tahu gitu. Jadi dokumen itu tidak terpecah di mana-mana gitu. Jadi di satu file yang tersebut, misalnya dokumen tugas, jika tugas sistem operasi. Jadi agar tidak dokumennya terpecah, dibikinlah satu file gitu agar tidak hilang dan mudah dicari. Seperti poin 1, mudah dicari. Bisa mengetahui file, data, dan kedaluarsa. Nah, untuk yang poin ketiga itu bisa mengetahui file atau data yang kedaluarsa. Jadi kita bisa melihat apakah seperti dokumen yang kita lihat itu sudah kadaluarsa atau sudah lama dibuatnya. Seperti misalnya terakhir dibuat tuh 2020, berarti istilahnya tugas kita tuh yang di 2020 tuh sudah beres gitu kan. Sekarang kan 2023, jadi itu seperti itu lah, tidak jauhnya. Nah, selanjutnya itu ada manajemen file yang baik. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama, simpan data di lokasi yang sama. Maksudnya itu adalah jadi kita menyimpan file di folder D. Bisa jadi tidak harus acak-acakan, ada yang di C, ada yang di E, agar efektif dan efisien mencari file dan tidak habis waktu untuk mencari file. Nah, yang kedua itu pisahkan dalam menyimpan berbagai jenis file. Jadi kita misalnya mempunyai 2 file, yaitu ada jenis foto, ada jenis video. Jadi lebih baik kita membuat file tersebut agar terlihat rapih. Jadi foto-foto, video-video gitu. Jadi harus di satu filein. Jadi terlihat seperti berantakan. Nah, yang ketiga itu gunakan file konversi. Itu apa sih maksudnya? Maksudnya itu seperti kita mempunyai sebuah file yang sangat besar ukurannya. Nah, kita gunakan file konversi ini untuk mengompres agar mengecilkan ukurannya. Seperti bisa juga file konversi ini sepertinya kita ada tugas harus mengekstrak dalam format RAR. Nah, kita gunakan file konversi ini untuk asalnya file biasa menjadi file RAR gitu. Dan yang keempat ini jangan menggunakan konversi gratis. Kenapa? Karena rata-rata yang gratis itu pasti ada iklan dan banyak virus dah di sana gitu. Yang kelima itu gunakan shortcut. Nah, gunakan shortcut itu sepertinya ini pilihan ya. Nah, untuk gunakan shortcut ini kenapa? Agar kita mudah gitu, lebih mudah mencarinya. Jadi kita pas waktu kita buka komputer itu sudah ada gitu. Nah, untuk share dokumen itu ada membagi dokumen satu dari laptop satu ke laptop lain gitu. Itu namanya share dokumen. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis file dalam komputer. Contoh gambar jenis file. Yang pertama itu ada MP3, ada TXT, ada PPT, ada zip, ada PDF, ada doc, ada PPT, ada XLS. Nah, selanjutnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk file suara, beberapa ekstensi file suara diantaranya adalah WAV, MP3, MINI, dan RM. Sama halnya dengan file komputer lainnya, tidak semua file suara dapat dibuka dengan satu aplikasi. Selain yang disebut di atas, masih ada banyak jenis file yang ada di dalam komputer sesuai peruntukannya. Pada umumnya, masing-masing jenis file komputer dikelompokkan dalam folder khusus sesuai dengan jenisnya. Dengan pengelompokan file di dalam folder khusus, maka user dapat menemukan file dengan mudah ketika dibutuhkan. Nah, yang sering kita butuhkan adalah file suara berbentuk MP3. Nah, yang kedua itu ada jenis file gambar. Beberapa ekstensi file gambar diantaranya adalah JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, dan lain-lain. Pada umumnya gambar yang dihasilkan oleh kamera digital ataupun kamera manual akan berekstensi JPG atau JPEG. Nah, yang ketiga itu ada file video. Beberapa ekstensi pada file video adalah MPG, WMV, MP4, 3GP, AVI, LFV, KV. Masing-masing ekstensi ini menunjukkan bahwa masing-masing video memiliki jenis pemutaran yang berbeda. Tidak semua jenis video dapat diputar dengan software yang biasanya terinstall di dalam komputer. Ada beberapa jenis video yang hanya bisa diputar dengan software tertentu, misalnya KV, LV, AVI, WMV. Nah, itu biasanya membutuhkan software tertentu. Untuk selanjutnya itu ada file dokumen. Nah, beberapa ekstensi pada file dokumen diantaranya adalah doc, ODT, doc, XLS, ODS, PDF, PPT, dan TXT. Masing-masing ekstensi tersebut menunjukkan jenis file dokumennya dan hanya bisa dibuka jika di dalam komputernya terinstall software atau aplikasi yang sesuai. Misalnya untuk doc itu untuk berbasis Word. Nah, untuk XLS itu Excel, dan untuk PDF itu ya PDF, kalau PPT itu PowerPoint. Nah, yang terakhir ini ada file system.
Beberapa ekstensi dalam file system diantaranya adalah XJS, COM, BAK, BAT, TMT, dan X. File system ini berfungsi untuk menjalankan program di dalam komputer sesuai dengan peruntukannya dan juga menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal ke dalam komputer. Jadi file system itu ada beberapa kebutuhan masing-masing sesuai komputer yang butuhkan. Nah, yang tadi materi saya sampaikan itu ini adalah contoh beberapa referensi materi. Yang pertama itu materi pertama saya mendapatkan referensi dari LMS yaitu Unicom. Nah, yang kedua itu saya mendapatkannya dari Google. Nah, yang ketiga itu saya mendapatkannya dari YouTube. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.